Ya Allah, berkahnya Muhammad, nama Allah cantum Muhammad. Angkat gerindanya, minta tolong tepuk tangan sekali saja yang ramai. Itu abang saya suruh berdiri dia. Ada yang bilang Pak Putra yang goyang-goyang gerinda siapa? Saya nggak percaya Pak Putra. Maaf, itu hak Bapak dan itu terserah Bapak. Betul nggak? Ya. Tapi kami santri, kami sangat percaya dengan ilmu. Sebab kenapa ilmu itu ada, bukan tidak ada. Ada yang bilang namanya ilmu apa Pak Putra? Semacam itu, namanya ilmu perasaan. Contohnya, coba Bapak terbangkan layang-layang tinggi-tinggi. Iya. Tahu tadi, hei Bang Ali. Iya, lama kerja musik ini. Jangan banyak bengong. Ya. Perhatikan. Ini kalau saya bongkar gembok, bongkar peti Pak, saya kasih lihat bahwa di sana masih terikat tali terberusia dengan karung. Tapi saya harus gunakan kunci. Sama dengan saya main akal-akalan. Saya tidak pernah main akal-akalan. Ini hari-hari apa? Hah? Hari apa Mas? Selasa, harinya binatang. Hari Rabu, harinya para dukun. Hari Kamis, harinya jin. Hari Jumat, harinya para malaikat. Hari Sabtu, harinya pencuri. Hari Minggu, hari jadinya dunia. Hari Senin, hari kelahiran Nabi besar Muhammad. Ini hari-hari Selasa. Perhatikan di atas peti saya itu ada 5 buah lubang sebesar anak kunci. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah, asal ada lubang angin sebesar apapun, manusia ini sanggup saya pindahkan kemana saja, kapan saja saya mau. Saya nggak percaya, angkat jari ya. Ini saya buktikan. Cuman kalau terjadi syukur, betul nggak Mas? Betul nggak? Kalau nggak terjadi juga syukur, ya kan? Namanya manusia punya rencana seperti langit, betul nggak? Tapi ketentuan di tangan Allah. Namanya hiburan, betul nggak Pak? Pak Putra, kalau yang ini namanya ilmu apa? Orang Jawa Timur mayoritas menyebut namanya ilmu sapu jagat. Kalau Deddy Miswar itu sutradara terkenal pernah datang Pak, terus terang di lereng Gunung Lawu, bertemu 4 mata dengan guru besar saya. Iya, beliau membahas tentang ilmu sapu jagat. Lantas kembali di Jakarta, dibikinkan sebuah film cuma diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan judul Lorong Waktu. Nah sekarang saya buktikan apakah bisa, mudah-mudahan. Pegang rokoknya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bersama datangnya ini angin, datang pula bayang-bayang fata morgana. Wajah ini anak manusia yang terikat tali, baik terbungkus dia dengan karung, keluar tegak berdiri di atas peti. Asal air kembali ke air, asal dari api kembali ke api, asal dari tanah kembali ke tanah. Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja, Sang Humang, Sang Hyang, Sang Idik, Sang Merajapati. Tepuk tangan dulu dong Pak, semuanya yang ramai. Iya. Alhamdulillah penontonnya bagus, itu aja Pak eranya. Ya jangan lempar-lempar dulu seperti saya bermain di Indramayu. Mas, ini belum aneh Mas. Kalau kau pengen lihat yang lebih aneh, ini sebentar, saya mau hilangkan ya anak manusia. Dia terbang tanpa sayap, berjalan tanpa kaki, lenyap daripada pandangan mata. Yang datang bukan dia lagi, melainkan perempuannya. Rambutnya panjang, kukunya panjang. Makanya yang depan boleh maju pas garis, maju aja pas garis. Kalau kau 2 meter begitu nggak bakal bisa melihat. Demi Allah, biar nggak ada penghalang suatu apa. Ada yang bilang Pak Putra kalau begitu bagus ilmumu, nanti saya mau belajar bisa asal kau mau. Saya ini Kristen, Hindu, Buddha. Kalau agama Lagum, Dinugum, Bali Adi, betul nggak? Agama kamu bagus buat kamu, agama saya pun bagus buat saya, betul nggak? Betul nggak? Cuman kalau datang ke pasar nyambah duit, nyambah beras, betul nggak? Gula kopi, teh, rokok, dikira dukun, saya malu, betul nggak? Lantas bapak kalau bukan semacam itu Pak Putra, bawalah sopan santun, ramah tamah, adat ketimuran. Insya Allah, asal ilmu itu ada sama saya, wajib hukumnya kalau saya kasih ajar. Garis yang depan kasih kecil, biar semuanya bisa melihat dengan jelas. Cepat. Siap, maju Pak semuanya, tiga pada sarinya. 2 orang angkat gerindanya. Tuh, tepuk tangan dulu semuanya ramai. Alhamdulillah. Sekarang ambil air 1 gelas ya, taruh yang peti. Mana rokoknya deh?
Ambil air 1 gelas. Saya mau tumbangkan itu air 1 gelas, mudah-mudahan terima. Kalau diterima itu air 1 gelas, tanda terbalik gelasnya berarti sanggup saya dirikan perempuannya. Tetapi sekali lagi, andai kata sebaliknya, ini air tidak diterima, saya minta maaf beribu-ribu, saya minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut saya. Terpaksa hiburan saya hentikan sampai di sini. Saya pulang. Iya, saya melanjutkan perjalanan. Ini mau pulang ke Jember, Pak. Sebab udah 2 bulan lebih saya tinggalkan anak dan istri saya. Pak Putra, betul kalau mau belajar bisa saya mau. Tapi ingat kalau ingin belajar ilmu sama saya, tolong Mas ya, jangan cari-cari ilmu yang aneh-aneh. Contoh seperti apa? Tahan bacok, betul nggak? Tahan tembak, kadang-kala pengen cepat kaya tapi malas bekerja, muja, nyipri, pelihara tuyul, babi ngepet dan sebagainya. Pesugihan, maaf, ilmu semacam itu nggak ada. Tapi kalau kau lillahi ta'ala nawaitu karena Allah, datang ke tempat saya demi Allah, datanglah. Kalau sopan santun, ramah tamah, insya Allah hanya 2 ilmu yang saya kasih ajar. Namanya ilmu apa? Ilmu aman dan iman. Aman kepada bangsa manusia kalau diamalkan. Paham? Beriman kepada Allah. Nah sekarang perhatian. Ini juga ilmu Mas nih. Tapi maaf, ilmu ini hanya ada di badan. Dan sekali lagi saya minta maaf, jangan dikira saya pamer, paham Pak? Ngerti? Jangan dikira saya songong menyayi ilmu Bapak di sini, nggak ada. Saya hanya buktikan bahwa ilmu itu ada, bukan tidak ada. Ini perhatian, pegang mic-nya. Ada yang bilang Pak Putra, mana namanya? Tadi kayu patah, kalau lidah itu nggak terbelah, kok perut nggak bocor, apa yang dipakai mungkin jimat. Saya nggak kenal jimat Mas. Setahu saya jimat itu orang yang ngajinya nggak tamat. Ya, iya, betul. Orang ngaji nggak tamat, saya nggak kenal jimat. Pak Putra kalau bukan jimat apa yang dipakai? Yang saya pakai namanya syarat syariat amalan badan. Apa yang disyaratkan di badan hanya sebuah kalimat, tujuannya buat apa? Tidak banyak, hanya 2. Jadi kalau ada 1 di badan, lah inilah dia. Ini adalah sejenis ular sadwet yang bisanya ya adalah tapi rendah, tidak berbahaya tapi lumayan mematikan buat seekor tikus. Yes. Kapuk amat. Ada bau sih tainya. Ih. Dia hidup di air karena mencari makan yang hidup di air. Jadi kalau di daratan ya ada agak sedikit lemah karena sisik-sisiknya mengandung pori-pori yang membutuhkan kelembaban. Gitu cara hidupnya. Kalau diklasifikasikan ini termasuk kelas anaconda. Anacondas. Iya, anacondas. Atau piton. Anaconda, anak Yamaha, anak Suzuki. Yang paling langka itu anak Kawasaki sekarang. Kenapa itu bisa langka, Pak? Jadi penjualan kurang dikarenakan itu. Jadi anak Yamaha itu paling banyak sekarang. Sering mogok ya? Anaconda itu ya irit bagus. Ngan kenal motor. Jadi bisa Anda lihat di sini ada sejenis taring, bukan situ. Kalau dia semangat ada busa, itu adalah gelembung atau bisa.
Turun mas. Bisa untuk melumpuhkan mangsa. Ada reaksi pada manusia kalau kita kena gigitan, dia meninggalkan gigi. Ompong. Jadi bilang gitu. Kenapa bisa ompong? Jadi kalau Perlu Anda ketahui itu. kembali ke fokus. Perlu Anda ketahui itulah reaksi dari ular ini membawa simak. Jadi orang yang tidak takut menjadi takut kena gelembung tadi. Membahas yang tadi, Pak. Ya, Jadi kalau menggigit, meninggalkan gigi. jadi Ompong. yang digigit tidak apa-apa, Tidak yang apa-apa. ularnya yang mati. Ya. Sampai kerawas. Jadi ekosistem masih banyak, perkembangbiakan cepat untuk ular sejenis ini karena kebanyakan di sawah Memakan yang jenis di sawah seperti katak, tikus. Memakan yang tapi enggak kijing dan keong enggak. tapi halal itu. Halal. Kenapa dia tidak memakan kijing atau keong? Seperti kata yang tadi, kalau dia menggigit gitu ya, meninggalkan gigi. Jadi dia tidak bisa nyisil gitu. Ya dia bisa ngegayam gitu. Seperti Hermes Yang tidak keras-keras. bisa. Nah, itu dia. Tapi kalau bangkong sejenis katak itu kan empuk. Di bawang juga itu. Berarti angkong-angkong juga dia bukti ya. Itu enang. Jadi saya harapkan kepada pemudanya, Nah, jadi saya harapkan kepada seluruh pemuda pemuda agar Untuk supaya itu olahraganya kan olahraga poli itu sama. olahraganya dan polinya gitu. Ya. Ini kalau jalan ini ngeleor apa gimana ini, Pak? Kalau berjalan sama seperti ular jenis lainnya gitu. Leor ke sana ke sini, kanan kiri. Dari pulutat paletot. Iya, dorong ke kiri. Ada meja. Dorong ke kanan. Ada pintu gitu. Begitulah. Apalagi kelebihan dari ular ini? Bisa Anda lihat, Apa? perhatikan saya. Ini akan membawa simak pada manusia. Oke. Biarpun dia tidak disantok gitu, tidak kena bisa. Tapi jarak jauh juga bisa. Lihat ini. Dia bisa ketawa, pemirsa. Lihat, ini reaksi dari orang ini, pemirsa. Ini kelebihannya, pemirsa. Lihat saja. Lihat, ini kelebihan ular ini. Sibuk kamera. Ada obat untuk menangkal reaksi tersebut. Adalah dibelit Atau memegang atau dibelitkan. atau mengendalikan ular ini. Coba aja, Pak. Karena kamera. Itu aja lah. Ini kelebihan ular. Di-upload kayak ke YouTube kayak. Sepertinya ular ini sangat luar biasa. Nah, itulah ular cadwet. Bisa melakukan hal tersebut dibanding ular-ular yang lain. Tanya aku dia, apakah sudah bisa dilepas gitu? Sebenarnya dia sangat kelelahan sekali ya. Karena dia butuh air, kelelahan, mari kita lepaskan ke habitatnya yang semula. Seperti biasa dicoba lagi. Untuk menahan kalau dia, untuk mengetes kalau dia masih bertahan di daratan, kita tes lagi. Bisa. Kalau masih ada reaksi terhadap manusia, responnya gegeran atau galauan seperti yang tadi, berarti dia masih kuat di daratan. Kalau tidak ada reaksi, Bisa kita coba sekarang? Ya, silahkan perhatikan. Masih ada pemirsa, masih kuat ternyata. Malah pemirsa.
Aing. Ternyata dia menggunakan lapisan yang kedua untuk menimbulkan reaksi-reaksi yang membuat simak. Lapisan ozon. Iya, yang membuat geger seseorang. Masih ada cadangan ternyata pemirsa. Minimal dia sampai 3 kali mengeluarkan. Kalau bahasa Naruto itu cakra. Kalau bahasa Bali Prima tenaga dalam. Kalau bahasa kubang-kubangnya sastra kali ya. Saya itu. Kata di manga. Terdinata. Mana nanti kita kan lagi. Apa barang dia main dah. Ya, itulah tadi pemirsa. Pindah pengetahuan untuk kalian ketahui. Tetap di Jarobek Tunatu.